Hai, welcome to Artocles. Sebenarnya kemarin ada beberapa yang protes tentang kasus cinta dan perselingkuhan yang saya bahas di bulan Ramadan. Saya udah coba hindarin ya, namun justru banyak dari kamu yang berpuasa request kasus tersebut. Bahkan saya coba upload setelah jam berbuka, tetap aja banyakan nontonnya di siang hari. Jadi mohon maaf jika ada yang keberatan, boleh skip aja. Bagi yang merasa aman dan gak bakal ngebatalin puasa, boleh lanjut nonton. Sebab ini kan sesuai permintaan dari kamu untuk kamu. Selamat menjalankan ibadah puasa dulu ya saya ucapkan. Sebelum dilanjutkan, saya mau kenalkan kamu lagi sama channel True Crime keren bernama Richard Erdiano. Mungkin sebagian dari kalian udah kenal ya, karena emang dulu kan pernah hadir. Sekarang dengan tampilan baru, lebih fresh, dan kasus yang dibawain juga semakin tajam dan mantap. Richard dengan serunya akan ngebahas kisah kriminal dengan lengkap, runut, asik, dan menarik untuk disimak. Cocok nih buat kalian yang suka sama video-video dengan kisah true crime yang jarang dibahas dimanapun. Ya, hitung-hitung nambah channel favorit kamu di YouTube lah. Sekali lagi, namanya adalah Richard Erdiano. Nggak pakai lama, entar habis nonton video saya ini, langsung aja meluncur ke channelnya Abang Cakep yang satu ini. Jangan khawatir, link udah saya tempel di bawah, tinggal klik aja. Mari berkenalan dengan seorang wanita yang dulunya bekerja sebagai pemandu lagu pada sebuah karaoke di kota Hanoi. Namanya Chi Chum Tuong yang lahir pada tahun 1974. Kemudian pindah ke kota Da Nang, Vietnam karena menikah, tapi sang suami meninggal karena kecelakaan pada tahun 2018. Akhirnya wanita ini membuka usaha salon sendiri dan cukup punya banyak kenalan dengan pejabat dan orang-orang dari partai. Temennya yang kenalin sana-sini hingga dia mulai dekat sama bapak-bapak yang nyatanya cuma pengen pegang sana pegang sini. Chi Chum tidak semurah itu, meskipun banyak dari temennya yang mau aja jadi pemuas sementara pejabat ini itu. Sepertinya dia lebih senang kalau bisa punya satu pria serius yang akan menikahi dan menjadikannya istri sah. Pada Februari 2019, ternyata Chi Chum berkenalan dengan seorang pria berusia 68 tahun bernama Tram Dao Hoa yang merupakan salah satu kader sebuah partai. Lelaki ini juga seorang pengusaha bidang pertanahan di daerah Tai Nguyen dan sedang ada acara politik kala itu di kota Da Nang. Dikenalkan oleh temannya dan beberapa kali tiap kesana pasti Tram nginepnya di rumah Chi Chum. Karena emang saling cocok bertemannya, membuat pria tersebut nggak pelit ngasih uangnya pada Chi Chum dan mulai mau serius berhubungan. Sebenarnya kala itu, Pak Tram mengaku sudah punya anak istri di kota Tai Nguyen. Namun hubungan dengan istrinya tak lagi harmonis dan gak ada kehangatan sebab sang istri udah sibuk ngurus cucu dibandingkan ngurus suami. Makanya segala curhatan lelaki ini ditampung dengan baik sama dia dan berniat ingin mempersunting Chi Chum. Tapi karena dalam partai gak boleh ada kadernya yang bercerai, makanya kemudian mau aja ngajak wanita itu untuk nikah siri dulu. Pokoknya segala kebutuhan akan dipenuhi. Setelah berpikir selama berbulan-bulan, akhirnya mau juga perempuan tersebut menerima lamaran Pak Tram. Mereka pun menikah siri pada bulan Juli 2019 dan adiknya Tram yang bernama Dung Hoa kemudian muncul sebagai saksi mewakili keluarga. Tentunya istri dan anak dari lelaki tua itu nggak ada yang tahu. Setelahnya rumah sederhana milik Chi Chum direnovasi lebih besar dan emang bener ya rajin banget ditransfer uang tiap bulannya. Pak Tram juga pulang ke pangkuan istri mudanya itu 3-5 kali dalam sebulan hanya untuk minta hasratnya dipenuhi. Sementara Chi Chum, walau dengan banyak cibiran sana-sini, semakin cuek hidupnya sama tetangga. Yang penting uangnya banyak dan usaha salonnya berjalan dengan lancar. Karena jarang berada di kota Da Nang, akhirnya Pak Tram menyuruh adiknya Dung Hoa untuk tinggal di kota tersebut buat ngejagain istri mudanya supaya nggak selingkuh sama orang lain dan supaya lebih aman dari cowok-cowok yang mencoba ngedeketin. Soalnya kan kecantikan Chi Chum bagai bidadari. Makanya Dung Hoa pun disuruh menyewa sebuah rumah di Da Nang dan gaji bulanannya juga dibayarkan sang abang. Sebenarnya agak risih juga ya Chi Chum diawasin begitu. Soalnya dia ngerasa sangat setia dan nggak mungkin macem-macem selama uang bulanannya lancar.
Tapi ya kalau emang harus punya penjaga nggak masalah, toh dia nggak punya hubungan dengan lelaki lain. Awalnya Dong Hoa minta dibelikan abangnya motor, tapi Pak Trump malah menyuruhnya pakai mobil aja. Soalnya ada beberapa mobil di rumahnya yang tidak terpakai dan adiknya disuruh jemput satu dari Tai Nguyen. Kendaraan ini yang akhirnya digunakan Dong Hoa kemana-mana di kota Danang, termasuk mengawasi istri abangnya, Chi Chum. Lama-kelamaan nampaknya Dong Hoa jadi suka nongkrong ya ke salon kakak iparnya. Selain bisa dapat makan gratis, di situ juga adem dan cewek yang ngumpul pada cantik-cantik. Bahkan sampai tengah malam baru balik ke kontrakannya. Ini yang bikin lelaki tersebut ternyata makin kesemsem sama Chi Chum karena orangnya sangat lembut, sangat wangi, dan bibirnya juga merah merekah. Akhirnya suka diajakinnya keliling naik mobil, ke pasar, ke mall, atau ke kafe buat nongkrong. Hingga pada November 2019, dengan memaksa, Dong Hoa ingin dilayani sama kakak iparnya itu secara birahi, namun ditolak. Gak patah arang diajak jalan-jalan sampai mabuk, baru diajak gituan, tapi ditolak lagi. Hingga terjadi pertengkaran saat mau pulang di mobil yang bikin keduanya saling hantam-hantaman. Dong Hoa gak terima penolakan itu, sampai keduanya pun mengalami kecelakaan dan dirawat di rumah sakit umum kota Danang selama sebulan. Dong Hoa cepat pulih dan langsung dipulangkan abangnya ke kota Tai Nguyen. Sementara Chi Chum yang paling parah sampai menyebabkan salah satu kakinya lumpuh, yang sebelah kiri. Keadaan satu kakinya yang cacat nggak membuat Chi Chum menyerah. Dia tetap melayani beberapa customer di salon bersama seorang karyawan. Awalnya masih pakai tongkat. Lama-kelamaan dia ngerasa pegel dan minta dibelikan kursi roda oleh suaminya. Pak Trump tetap datang juga ya untuk menemui istrinya tersebut dan uang bulanan lancar. Soalnya Chi Chum masih bisa melayani semua hasrat dan keinginan meskipun tidak seliar dulu. Tapi semua sedikit berubah kala memasuki bulan Mei 2020 saat pandemi datang. Ternyata kaki Chi Chum terasa makin parah dan malahan yang sebelah lagi, yang kanan, ikut sulit digerakkan. Dilakukan pengobatan jalan dan terapi, namun sempat berhenti karena wanita ini takut ke rumah sakit. Dia nggak mau tertular sama pasien-pasien pandemi lainnya dan memilih menghentikan fisioterapinya sementara waktu. Baru pada awal Januari 2021 saat keadaan pulih, wanita ini berangkat ke rumah sakit lagi untuk menjalani program kakinya. Karena mulai sulit untuk kemana-mana, akhirnya sang suami mengirim seorang supir bersama mobilnya ke kota Danang untuk bisa nganter Chi Chum menyelesaikan berbagai urusan. Buat info juga, bahwa Pak Trump tidak mengetahui dulu ya penyebab kecelakaan istri mudanya ini. Mereka pada nggak ngaku. Makanya mulai Maret 2021, akhirnya muncul seorang lelaki berusia 37 tahun bernama Chris Hiu untuk menjadi supir pribadi Chi Chum dan menyewa rumah yang gak jauh dari salon wanita itu. Sedikit cerita mengenai Chris, sudah menikah dan punya anak berusia 4 tahun. Masa mudanya pernah kerja sebagai pramugara, lalu setelah nikah jadi teknisi. Namun kena PHK pandemi dan nganggur terus meskipun keadaan sudah pulih. Makanya menerima jadi supir pribadi atas perintah Pak Trump dan hanya boleh pulang sebulan 2 kali menengok anak istrinya di kota Nha Trang. Lelaki ini yang kemudian bertugas nganter Chi Chum terapi, belanja, arisan, dan kegiatan lainnya. Namun nampaknya kondisi perempuan itu belum menunjukkan perubahan signifikan. Ini berpengaruh pada performanya di atas kasur. Soalnya lama-kelamaan, Pak Trump mulai mengeluh. Soalnya permainan ranjang Chi Chum sudah tak sedahsyat dulu. Entah mengapa hal tersebut mulai bikin lelaki ini jarang datang. Dulu 4 kali sebulan, sekarang sekali sebulan. Bahkan uang jatah belanja juga dikurangin. Hanya gaji Chris yang masih tetap sesuai dengan perjanjian. Bahkan ada ancaman dari Trump pada istrinya tersebut bahwa dia akan cari wanita lain jika keadaannya begitu terus. Memasuki bulan Juli 2021, ternyata Pak Trump nggak muncul-muncul juga. Chi Chum pun mulai curhat ya pada supir pribadinya tentang keadaan ini. Ngeri bahwa bakal ditinggal suatu saat kelak. Namun Chris hanya bisa menenangkan dan bilang semoga fisioterapi yang dijalankan bakalan menunjukkan hasil, supaya bisa kembali pada kondisi semula yang sehat dan fit. Suara dan nasihat lelaki itu sangat enak di pendengaran Chi Chum. Dia perlahan mulai suka pada Chris. Pria tersebut gak pernah mengeluh, selalu positive thinking dan ngasih semangat. Badannya juga tegap karena rajin olahraga. Beda banget sama suaminya yang cuma menang duit doang. Muka Pak Trump juga kusam banget. Tapi perempuan itu belum berani ya macem-macem sama Chris. Segan saling menghormati. Meskipun suka juga secara diam-diam ngelihatin wajah supirnya itu dan pengen mencium bibirnya.
Sampai pada suatu malam di awal bulan Agustus 2021, saat pulang dari fisioterapi dan menggendong Cicum ke kamarnya, wanita ini memeluk erat Chris sambil menangis. Ngeluh, kok susah banget kakinya sembuh. Kala itu rumah sepi ya karena karyawan salonnya tidak tinggal di sana. Makanya kemudian lelaki tersebut hanya bisa ngasih motivasi lagi buat tidak menyerah. Karena emang pikirannya gatel dan sudah nafsu banget ngelihat Chris, muncul ide di kepala Cicum untuk ngajak supirnya ini buat melakukan perbuatan tercela. Alasannya mau membuktikan apakah benar dalam kondisi lumpuh begini, permainan ranjangnya tidak dahsyat lagi. Kok suaminya ngeluh? Makanya dengan agak memaksa dia tarik tubuh Chris ke atas kasur dan melepas baju lelaki itu sambil berbisik, "Bantu aku ngetes dong, apa benar tidak menggairahkan lagi?" Dan ternyata supirnya itu mau. Bahkan mereka melakukannya sebanyak 3 kali di hari-hari selanjutnya atas paksaan dari Cicum. Pada Jumat 13 Agustus 2021, ternyata Chris menghilang entah kemana. Diteleponin gak diangkat, bahkan kemudian didatengin ke rumah sewanya juga gak ada. Mobilnya gak kelihatan. Segera Cicum nelpon suaminya untuk menanyakan hal tersebut. Disinilah Pak Tram ngamuk-ngamuk dengan mengatakan Chris mengundurkan diri karena perbuatan istrinya itu. Dia cerita segala hal yang dilakukan Cicum yang maksa buat begituan. Bahkan selanjutnya sang suami bilang akan segera menceraikannya. Udah sakit, nggak memuaskan seperti dulu, kegatelan pula. Namun yang ada wanita itu teriak-teriak dan menyangkal segala tuduhan. Dia bilang justru si Chris yang menggoda duluan. Makanya keesokan harinya, Sabtu 14 Agustus 2021, segera Pak Tram mendatangi istrinya tersebut sambil mau membicarakan mengenai perpisahan mereka. Sepertinya dia tetap lebih percaya sama omongan Chris. Lagian udah lama sih ya pengen cerai, soalnya Cicum dianggap nggak enak lagi. Tapi kemudian wanita itu ngamuk. Boleh pisah, asalkan tetap ngasih uang bulanan, karena emang itu kan yang diinginkannya. Pak Tram bersedia, namun nampaknya terjadi keributan lagi, sebab jumlah yang diminta tidak disetujui, terlalu besar. Sampai kemudian Cicum mengambil pisau dari dapur dan menyerang suaminya dari belakang saat lelaki itu sedang pipis. Bertubi-tubi sampai karyawan salonnya muncul untuk menolong. Beruntung nyawa Pak Tram masih selamat meski sempat kritis di rumah sakit Hwan Mai Danang. Sementara Cicum ditahan pihak kepolisian atas penyerangan tersebut. Tentunya kejadian ini bikin kaget istri pertama Pak Tram. Bui Bao Hoa datang ke Danang dan baru tahu mengenai keberadaan istri muda suaminya. Sempat terjadi keributan antara dirinya dengan Cicum, bahkan marah-marah ke Pak Tram, tapi berhasil ditenangkan oleh pihak kepolisian. Lelaki itu minta maaf dan sedang dalam proses perpisahan katanya. Dari sini juga akhirnya Pak Tram tahu bahwa penyebab kecelakaan istri mudanya dulu karena mau diapa-apain oleh adiknya sendiri, Dung Hoa. Namun gak bisa dilakukan tuntutan apapun oleh Cicum karena gak ada bukti. Pengacara Chow Ti-hai menyatakan bahwa kliennya Cicum kala itu memang terbawa emosi sebab dituntut cerai suaminya dalam keadaan lumpuh. Uang bulanannya juga jumlahnya sangat kecil yang gak bisa menutupi segala perobatan dan kehidupannya. Karena bagaimanapun semua kan akibat adiknya Tram, si Dung Hoa. Kalau lelaki itu nggak pernah dikirim ke sana buat jadi mata-mata, pasti kecelakaan ini nggak pernah terjadi. Pada persidangan, akhirnya Chris juga muncul dan menyudutkan perempuan itu yang telah memaksanya. Mungkin perbuatan tercela yang pertama, dia mau dengan alasan kasihan, ingin bantu buktikan apakah dalam keadaan lumpuh masih bisa menggairahkan. Namun perbuatan tercela kedua dan ketiga atas ancaman, karena Cicum bilang, jika kamu nggak mau puaskan saya, bakal saya suruh Tram untuk memecat kamu. Makanya Chris terpaksa ngikut. Namun saat keempat kali disuruh lagi, dia memilih untuk kabur, kembali pada anak istrinya, dan menceritakan segalanya pada si bos, jujur-jujuran aja. Meski sempat menyangkal segalanya, namun ternyata Chris memiliki rekaman suara Cicum saat mengajaknya di kasur, direkam pakai handphonenya. Ini yang membuat wanita itu tersudut dan menambah daftar tuntutan. Sampai pada Selasa 15 Maret 2022, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Danang menyatakan bahwa Cicum Tuong bersalah atas penyerangan dan pemaksaan perbuatan tercela. Wanita berusia 48 tahun tersebut dijatuhi hukuman 12 tahun kurungan dan boleh mengikuti fisioterapi selama dalam penjara. Dirinya kemudian sah bercerai dari Pak Tram pada bulan Mei 2022. Sementara itu, suaminya beserta adiknya, Dung Hoa, terbebas dari tuntutan apapun.
Bagaimana menurut kamu? Apakah seharusnya Pak Trump dan Dong Hoa dihukum juga? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa ya klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain, dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.